ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ya Mbah, halo. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat Mbah. Sehat waras. Tuh, pertanyaan sampean itu kemarin belum saya jawab. Kalau dijawab dengan tulisan nanti nggak paham. Oh iya Mbah. Ya, dengan terus namanya, terus ini terus namanya ya. Kalau mangkul ya depan-depan. Nggih Mbah. Jadi ya itu yang bertanya banyak, banyak sekali. Jadi bukan dari pertanyaan dari satu tempat atau daerah. Banyak dari mana? Ya dari Mekah sana ya, dari Kairo, dari jamaah-jamaah yang ada di sana ya. Jadi penjelasannya harus mendetail, harus istilahnya orang nggak ngerti nahu sorob, nggak ngerti kitab-kitab karangan dia nggak ngerti, terus dia itu bisa nerima, jelaskan itu bisa nerima. Dan itu kesimpulan ilmu mangkul itu harus paham. Mangkul kalau nggak paham, podo ae mbek wong-wong kuwi. Mangkul kalau nggak paham ya sama aja dengan orang yang nggak mangkul itu sama. Itu mangkul harus paham. Isnadnya harus mutasil. Kalau nggak mutasil, kalau putus, ya mukote, ya sama aja dengan orang yang nggak mangkul itu. Isnadnya mutasil, teori praktek. Teorinya sama, tapi prakteknya karena nggak mangkulnya tadi nggak paham, ya akhirnya sama aja. Nah, itu. Mangkul, paham, isnadnya mutasil, teori praktek. Selama 19 tahun ini kan nggak punyanya udah mulai lain, nggak sesuai dengan aslinya. Mangkul, faham, isnadnya mutasil, teori praktek. Selama 19 tahun kan sudah berganti, berubah yang ditegur oleh Pak Junasan dulu. Mangkul, faham, isnad mutasil, mukhlis karena Allah. Iya apa tidak? Nggih Mbah. Nah, Pak Junasan itu ada pengisah baru disuruh nasihat, terus ngomongnya gitu dibentak dengan Pak Junasan. Nah, ngapain Quran hadis kamu murnikan? Agama Islam kamu murnikan. Kalau prakteknya sudah sesuai dengan mangkulnya, otomatis nggak ada beri khurafat, tahayul, bid'ah syirik, udah murni, udah nggak usah dimurnikan lagi. Nah, gitu ya. Quran hadis sudah murni, agama Islam sudah murni. Kalau prakteknya sesuai dengan mangkulnya, nah gitu ya. Otomatis gak jauh khurafat, tahayul, bid'ah syirik, otomatis. Karena apa? Kata ngerjakan itu dalam jamaah. Nah gitu. Masih walaupun Quran hadis lu gak mangkul, ya gak sah. Sepinter apapun orang kalau gak mangkul tetap bodoh. Nah itu ya. Kenapa? Karena man amila amalan laisa alaihi amruna. Amruna perkaraku maksudnya fahuwa rodun. Perkaraku mangkul itu. Quran hadis yang mangkul. Mangkul itu wajib. Wajib. Mangkul Al-Quran Nabi Roji Fasofa Fautato. Mangkul Al-Quran lam jawil kharajirohu yakhruj minatin kama yakhruj sa'ri minal ajin. Nah,
mangkul hukumnya wajib. Kalau nggak mangkul nggak diterima. Nah itulah. Itu penjelasan Pak Jun Hasan itu seperti itu dulu bab mangkul itu. Nah maka dari itu sekarang di tag kan udah mulai masuk satu bab mangkul, bab apa namanya, bab adilan toat, bab 5 bab, selesai kan udah mulai gencar tuh sekarang keluar tulisan. Nah, masalah apa namanya, masalah kewajiban orang Islam terhadap hartanya, ya riba dan dia masalah zakat, masalah persenan, masalah kan sekarang kan udah mulai pelan-pelan. Nah, disampaikan. Dalam teks kan itu kan? Gembah. Nah, soalnya apa? Kok nggak langsung sekaligus disampaikan? Kalau disampaikan sekaligus nanti kaget orang. Loh ini anuna, sang selama ini diteriak-teriakan, tak tojin, bah tojin lagi itu jadi nanti orang. Jangan sampai ada seperti itu. Nah, itulah ya. Balikan pelan-pelan satu persatu. Fi'il mudhari pelan-pelan. Nah, itu. Soalnya rekaman yang 100 sekarang sudah 115, 116 itu kalau saya sampaikan semua sekaligus nggak muat memorinya orang. Bingung. Bisa satu persatu. Ya masalah Islam, ya kan masalah Islam kemarin. Malah saja sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Padahal semuanya ya kan. Kelima-limanya kalau mampu. Sudah kan? Sudah sama naruh kan? Sudah kan? Belum pokoknya Mbah. Tentang Islam tuh. Loh, masa belum? Yang masalah haji kalau mampu aja itu lah. Belum kok Mbah. Oh, kelewatan. Ya. Sebanyak itu ya. Berapa ratus kiriman tuh setiap ada kan. Ya, itu semua ke Pak Amir dulu. Pak Amir dulu. Udah dibaca dengan Pak Amir. Saya nggak diharu-harui pada Jawanya ya sebar. Nah gitu. Kalau saya nggak diarahkan ke Pamir dulu kok langsung lancang saya berikan kepada orang lain, itu namanya saya nyingkur Amir namanya. Digambarkan seperti Pak Amir ngomong nyampaikan ke saya, Jin, ayo Pak Asnudi itu dengan Khalil Ajis itu mengadakan asrama, mengadakan ngaji besar selama 6 bulan di host. Itu nggak ngomong dengan saya, nggak nyampaikan ke saya. Itu nyingkur apa orang? Ya jelas nyingkur itu namanya, itu rangkai Amir namanya. Amir itu dalil berjalan kok. Jadi kalau ada saya tuh ditegur dengan Pak Amir. Tuh Jin, kadang-kadang kamu kasar tuh Jin. Pak Amir kamu depan dengan saya gitu. Ya ada Cak Yusuf, ada Gatot, ya itu kalau diperlukan Pak Amir. Dan ilmu itu ya dari apa sampai yang papan depannya. Kalau kita mangkul kepada orang yang bodoh gampang, ngajari orang yang pintar gampang. Nah, kalau ngajari orang yang pintar itu yaitu tadi kaku-kakune alu atau satu selumpang dideplok, ditumbuk, deplok supaya dia ngupas. Nah, kalau digosok-gosok kan abang mau ngupas ya. Itulah. Ucapannya jelasan seperti itu. Tentang pertanyaan juga kemarin tentang mayit ya, tentang kematian ya, segala macam. Yang lebar kemarin pertanyaan berapa hari ini.
yang di tag itu loh kan, banyak orang bingung. Sehingga ada orang sama jamaah mati, nggak ada orang yang duduk di situ. Habis kubur udah nggak, rumah itu nggak ada tamu-tamu, nggak boleh jagung, nggak boleh. Yang dimaksud itu loh, maka yang baca teks yang itu nggak dijelaskan. Yang nggak boleh makan di situ itu dikhawatirkan yang dimasak, yang dimakan di situ itu itu kalau mayit nanti dikhawatirkan dia punya utang. Ya. Nah, begitu mau diwaris, tahu-tahu udah habis untuk bancaan. Sehingga dia meninggalkan utang, terus nanti ahli warisnya bayar kebebanan utang. Itu yang aslinya itu. Nah, gitu. Jangan sampai mayat itu meninggalkan utang. Ya masalah waris kalau ada. Gitu loh. Waris itu kalau ada yang diwaris. Nah, yang dikhawatirkan. Kalau di masa makan-makan yang berikan itu tetangga atau jamaah yang sedekah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau waktu meninggal itu sebelum dikubur itu, atau orang yang menggali kuburan dan semuanya diundang suruh makan, itu makannya nggak boleh di situ, di tempat lain. Gitu loh. Tempatnya orang jamaah lain atau di tempat di aula yang di situ, nggak boleh di rumah itu, lo gitu lah ya. Jamaah nggak bingung, nggak dapat dijelaskan seperti itu. Nah, sekarang jadi itu ya yang dikhawatirkan mayit meninggalkan utang ya, itu yang kita jaga. Nah, begitu dibayar utang terus masih ada diwaris, baru diwaris, nah, gitu kan? Gimana? Nah, itu. Terus sekarang pertanyaan sampean. Kemarin yang sudah jelaskan, coba bagaimana selama ini? Yang pertanyaan sampean yang di WA tuh. Oh. Ya itu Mbah, masalah penjelasan dalil fu bi badal awal fal awal. Ya. Jadi fu bi badal awal fal awal. Sekarang pertanyaannya selama ini, kalau yang dikatakan fu bi badal awal fal awal, orang jamaah yang biat kepada orang jamaah yang biat itu kepada siapa biatnya? Ya, yang sekarang Mbak ya. Ya. Ya ke Mbah, ya ke Pak Abdul Aziz Sultan ya, Bapak Abdul Aziz. Itu udah ada maksudnya begini. Kita biat itu kepada Allah, bukan kepada Pak Amir. Kita biat kepada Allah disaksikan oleh Bapak Amir yang kita biat. Antum syuhada Allah fil ardi itu. Paham ya? Ya biat sampean ke Amir tadi itu tetap sambung sampai mati, tetap sambung sampai sambungnya janjinya ke Allah. Pak Amir itu hanya saksinya. Begitu Pak Amir yang zaman biat yang awal tadi meninggal, terus sama biat lagi diteruskan oleh putranya atau siapa yang meneruskan, terus sama biat kembali. Ya biat sampai tadi ya sama dengan biat sampai kepada Allah yang seterusnya. 1, 2, 3 ini tetap biat sampai itu menyambungkan biatnya yang dari awal dulu. Paham ya? Ya tetap biat sampean yang sampaikan yang imam yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya ya tetap biatnya sambung dengan biat yang pertama tadi. Nah, gitu ya. Terus kalau ada orang jamaah, kemarin ada pertanyaan dari beberapa puluh daerah kan.
Ya, jawabnya langsung, ya kan, dengan jelas ini. Kalau ada jamaah yang selama terus kemudian karena keadaan nggak bisa netepi sambung jamaah, ya nggak bisa sambung, nggak bisa netepi kewajiban yang lain. Ngaji juga berapa tahun nggak bisa datang. Tapi karena dia udah beat, ya, nggak sambung itu sampai 3 tahun, 2 tahun nggak sambung. Karena keadaan, ya, bukan sengaja, karena keadaan. Terus begitu, terus akhirnya dia keadaannya berubah, terus dia sambung kembali. Nah, ya. Terus dia tobatnya kepada Allah, nggak kepada Bapak Amir. Tobatnya kepada Allah disaksikan kepada Amirnya, gitu ya. Apa orang itu biat kembali? Iya. Nah ini, apa orang itu biat kembali? Ya tidak. Ilahi roji'ah itu maksudnya. Selagi dia tidak meninggalkan sholat. Keduanya tidak mencabut biatnya. Ketiganya dia tidak zina. Keempatnya dia tidak mencuri. Gitu. Iya apa enggak? Oh. Nah, gitu ya. Berarti kalau dia meninggalkan sholat atau dia mencuri, otomatis nggak usah nyabut biat, udah rontok gitu jamaahnya, copot tali Islam dari lehernya, udah ninggalkan sholat tok aja dah. Nah, batasnya adil kan itu. Yang dikatakan jamaah yang taat itu ada, yaitu aitau zakah, wakum sholah, itu jamaah yang taat. Batasnya adil kan gitu lah. Batasnya adil itu, amir itu lajutnya bagaimanapun seorang amir selagi dia masih sholat, apa kewajiban royah? Iya, mendengarkan. Iya, Mbak. Lah, itu ke atas ke bawah ya gitu. Lajutnya bagaimanapun seorang royah, lacut, ya, durhaka, ya kan. Tapi dia masih sholat, ya kewajiban amir itu tetap ya jatahid wa yanso. Ngeramut jamaah, diijtihati dan dinasehati. Cara nasihat ada 3, didatangi, diwakilkan, disurati. Lah gitu kan? Iya, Mbak. Nah, itulah. Nah, jadi kita menghukumi orang kalau nggak ngerti hukum, jangan pokoknya ya itu. Sampean menghukumi menghukumi dengan tidak hukum yang sebenarnya, tuh, melanggar sampean salah. Itu yang dimaksud Pak Jonasan, berikanlah hukum itu sebagaimana sampean bisa memberikan sepeda kepada orang yang bisa naik sepeda. Kayak gitu ya. Lalu diberikan sepeda, orang nggak bisa naik sepeda, sepeda dipikul, sepeda dituntun. Mbah, kenapa sepeda kok dituntun? Gitu ya. Nah, sama dijadikan apa itu tim apa atau tim apa faroid. Sama nggak ngerti faroid. Sama apa? Sama pikul hukum. Nah, kita itu dijadikan apa di situ, di kelompok, di desa, di daerah itu kita harus ngerti. Kita dijadikan amil ya harus ngerti. Ngaji dulu, paham dulu, baru kita enggak asal kerja wong sugih, wong pinter ya dijadikan amil, asal manggulnya belum, salah. Terus ya, menjaga itu. Misalnya manggul ya, yang memastikan amal kita diterima ya manggul itu.
Kalau di dunia orang itu sekolah menerima pegawai pekerja, yang dia itu sekolah apa sih, bagian apa sekolahnya. Jamaah gitu, yang sudah mangkul tim Faroe dia udah Faroe sudah dia gaji, jadikan imam, kita 5 ronda, kan dulu mal sudah paham, terus diangkat. Riki kita 5 orang nggak pernah ngaji. Nggak pernah itu dijadikan imam kelompok, imam desa, imam daerah, ngajinya belum. Mau dia pikir jadikan apa jamaah? Ini akibatnya jamaah sekarang kayak gini nih, itu ngajinya belum paham dijadikan imam daerah, ngajinya belum paham dijadikan imam desa, imam kelompok. Akhirnya menghukumi dengan kilawakola, dengan yang masuk akal. Itulah. Padahal agama ini laisa bi amani hukum wala amani ahli kitab. Agama ini tidak ada, bukan karena angan-angan kamu sekalian orang iman, dan bukan karena angan-angannya orang ahli kitab. Pak Jonasan dia sebutkan dirinya saja pun, bukan krono kawakmu kecibaidah. Aku mau jadi bukan krono angan-anganmu. Pak Haji Sibaidah itu ngomong begitu sendiri. Dan berkali-kali beliau ngomong itu, asrama juga begitu. Yang dimaksud laisa bi amani laisa ora ono iki agama maksudnya. Bukan karena angan kamu sekalian orang iman, dan bukan karena angan orang ahli kitab, itu bukan. Ya gitu ya. Karena apa? Ya alal kitab ta'alau ila kalimatin syawa baini wa bainakum. Lah gitu. Ya ahli kitab kemarilah kamu ke kalimat yang sama. Maksudnya kalau di bahasa manu arti, kalau kamu itu nyembah kepada Allah, kalimatnya itu sama. Orang kitab dengan ahli kitab dengan orang jamaah ini lah. Kalau kita nyembah kepada Allah itu kalimatnya sama. Jadi katakanlah orang yang belum jamaah itu belum jamaah. Jadi jangan dikatakan dulu, wah aku duduk orang jamaah. Jangan. Katakanlah orang itu belum. Karena kamu belum menjelaskan, belum amar ma'ruf tentang jamaah. Lah itu kan? Oh iya. Nah, kalau kamu tahu itu bukan jamaah loh, itu orang jamaatul kuro, jamaatul hujat, jamaatul yasinan, jamaatul jamaah hujat, ya kan? Iya mbak. Kita katakan dia itu belum jamaah seperti kita, belum jamaah orang iman orang Islam yang bisa menepi 5 bab. Tapi kalau kepada mereka yang belum jamaah, orang yang dikatakan jamaah itu orang iman, orang Islam yang belum bisa menepi 5 perkara. Nah, kalau 5 bab, kaget dia nanti. Enggak ada dalam Quran hadis 5 bab. Ya 5 perkara tadi. Pak Jonasan kalau amar ma'ruf ke orang kiai ulama ya 5 perkara, 5 bab. Nanti kalau udah ngaji kita pulih maruh ngaji udah mangkul baru 5 bab itu amano arti gitu ya. Jelas kan? Iya mbak, insya Allah jelas sih. Diterus lagi lah. Iya. Direkam soalnya. Iya. Karena itu ya kita harus menjelaskannya itu tadi. Ya, harus sesuai dengan mangkul kita ke Haji Nur Hasan dulu. Nah, kalau kita mangkulnya sekarang di sini tidak dari Haji Nur Hasan, tidak dari muridnya, kita ingin mangkul dengan orang lain bab masalah jamaah agama ini, ya kita ya utus namanya itu mangkul mukotiun putus, itulah putus dari fu bebat awal tadi, karena yang membawa dari Indonesia, dari Mekah Madinah dipakai Indonesia yang bawa Haji Nur Hasan Al-Baidah di dalam kalangan jamaah, gitu lah ya. Ya, seperti di Arab sendiri kan, pada waktu Taurat Injil dulu kan,
Taurat Injil itu dulu yang menerjemahkan bahasanya Allah Rasul, ya, bahasanya Allah Rasul ke bahasa Ibrani itu Waraqah bin Naufal. Nah, itulah. Jadi orang Ibrani sendiri, bangsa Ibrani sendiri, kalau dia nggak mangkul ke Waraqah bin Naufal, dia nggak ngerti agama. Walaupun orang Arab sendiri, walaupun orang Ibrani, bangsa Ibrani. Nah, itulah. Karena yang memangkulkan, yang menerjemahkan dari bahasanya Allah Rasul ke bahasa Ibrani itu Waraqah bin Naufal. Jelas ya? Oh, bahasanya Allah Rasul itu gimana, Mbah? Lah itu bahasa Allah Rasul kan nggak ada di pasaran. Seperti kita baca, seperti kita minta petunjuk, selain petunjuknya orang-orang yang telah engkau laknati Robenggo itu, maksudnya ya itu ya orang-orang orang Nasrani yang pada waktu itu bukan kitabnya, yang asli kitab, bukan yang asli kitabnya. Siapa asli kitabnya ya bener. Maksudnya yang dolala itu, yang sesat itu, yang kitab karangannya waktu zaman Ibrani dulu. Nah, yang selain dimanggulkan oleh Waraqah bin Naufal itu. Nah, itu surat Al-Fatihah itu aja. Nanti kalau sama maknani itu akan ketemu sama maknani surat Al-Fatihah itu. Dengan penjelasannya dalam hadis, oh itu gamblang dah, jelas agama ini. Nah, itu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu kan. Nah, maka dari itu orang-orang seperti Pak Yusuf kemarin kan ngomong kepada imam daerah, ya, Bu, kamu itu kalau mangkul ke tojin itu sampai waladolin amin. Tapi kalau mangkulnya ke tojin sampai awakmu ihdinas sirotol mustaqim, terus kamu berhenti, ya nggak akan ngerti agama. Mangkul itu harus sampai waladolin amin. Nah, kalau putus minta petunjuk, tapi terus akhirnya diam, berhenti, ya mentah melangkul sampai di situ istilahnya, terus berhenti, ya nggak akan, kesimpulannya nggak ngerti. Makanya itu ya yang dikatakan walaupun orang Arab sendiri, ya, kalau tidak mangkul ke Waraqah bin Naufal itu tidak akan ngerti agama. Karena apa? Nah, Allah menurunkan ke nabinya waktu itu zaman Taurat atau Injil dulu ke nabinya, itu ya dengan bahasanya Allah Rasul. Siapa Rasulnya waktu itu? Nah, harus jelas. Paham kan? Ya sekarang seperti Quran hadis ini. Ya. Yang membawa ilmu mangkul dari Mekah Madinah kan Pak Jul Hasan, diterima di Pak Jul Hasan di sana dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, diterima Pak Jul Hasan dengan bahasa Using. Bahasa Using. Terus dibawa ke Indonesia, dimangkulkan oleh Pak Jul Hasan dengan bahasa Using. Ini bukan dengan bahasa Indonesia. Jadi Pak Jul Hasan membawa ilmu mangkul dari Mekah Madinah itu diterima, disampaikan di sana itu bahasanya Allah Rasul, ya, Quran hadis, diterima oleh Pak Jul Hasan dengan bahasa Using, dibawa ke Indonesia disampaikan dengan bahasa Using. Pak Jul Hasan menyampaikan memaknai Quran hadis itu dengan bahasa Using. Lah muridnya Jul Hasan ini ada yang orang Madura, ada orang Batak, ya, terus ada orang
bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Muridnya ada seperti itu. Jadi ini kalau mangkul nggak paham, ya akhirnya ini jadinya jamaah kehilangan ilmu mangkul tadi. Jadi barang hilangnya orang jamaah ini ilmu mangkul ini. Yang mutasil. Nah, jika perlu ajar nausarab apa itu nggak menghilangkan ilmu mangkul nanti. Ya menghilangkan lah. Nah iya, otomatis kita akan kembali walaupun ngomong tidak, ini untuk tata bahasa, ya iya. Akan menghilangkan ilmu mangkul. Hilang, otomatis. Orang memaknai Quran. Sudah, ngapain ya belajar nausarab segala macam, beli aja Quran yang sudah ada maknanya, sudah ditafsir itu sudah cukup, sama ngapain ngabis-ngabisan waktu, ya kan? Oh iya Mbak, ya Mbak. Nah, itulah. Lebih jelas lagi, tuh cari penjelasan saya yang tahun 7 tahun yang lewat, yang masalah ilmu mangkul itu kan. Ilmu mangkul itu sebagaimana orang yang sekolah di kedokteran dan orang yang tidak sekolah di kedokteran. Orang yang dilantik jadi dokter dan orang yang belajar dengan otodidak tadi. Kan ada itu rekaman itu yang sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lewat ada itu kan. Mungkin Mbak. Yang mengatakan dokter gemblung itu kan. Iya. Ya itu jelas ya. Itu yang menyampaikan Pak Junal Hasan. Bukan saya hanya menyambung, memperkuat aja. Nah. Ya itu kemarin yang dari Gading ngomong, iya Pak Tujen, begitu kita sambungkan dengan yang 7 tahun, 6 tahun yang lewat ya, saya temui rekaman sampean itu ya benar. Sehingga dokter itu jelas, yang dokter palsu itu jelas ya. Orang Islam yang jamaah ini jelas, yang enggak jamaah jelas. Bisa kita membedakan. Nah, itu. Maka dari itu saya ada orang nasihat, ceramah atau memberi arahan kepada jamaah. Begitu dia berdiri, salam, mukadimah, saya tahu ini mangkul, ini enggak, saya tahu dah langsung enggak mangkul ini. Ya gitu ya. Kita tahu. Nah, contoh, dia berdiri satu kalimat saja dulu. Satu kalimat dok dia berdiri. Para saudara-saudara jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah salah itu. Gimana? Kalau ilmu mangkul, ya itu orang tahu, orang ngerti, orang paham. Poro sedulur jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Lah kok saya tambahi poro jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bapak imam, imam daerah, imam desa, imam kelompok yang saya hormati, goblok mas lagi itu namanya. Kalau sudah poro sedulur jamaah itu sudah cukup dari semua. Nggak ada titel di situ, nggak ada pangkat, nggak ada. Pak Lurah, Pak Camat yang saya hormati itu nggak ada. Kalau sudah poro sedulur jamaah itu poro ahli swarga. Karena nggak bisa masuk surga kalau nggak jamaah. Jadi poro ahli swarga. Paling tertinggi panggilannya itu udah. Nah, jadi sahabat mengetawain itu kepada orang yang bodoh tadi, ya kan? Gimana? Gitulah. Jadi dan ngetawain kebodohan orang tersebut. Nah, gitulah. Jadi kalau ke bahasa Indonesia, para saudara jamaah. Gak saudara. Saudara itu dulur.
saudara dunia akhirat. Saudara di jamaah di akhiratnya masuk surga, lah gitu kan? Iya. Nah, saudara gitu dunia akhirat ya. Iya. Lah iya toh. Walaupun sama dari kecil jamaah, bibit tunggul, tapi begitu mau mati sama murtad ya rokok sama ya. Enggak jamaah lagi. Karena bisa masuk surga dengan jamaah. Ya. Itulah ya. Mana roda, orang yang mengharapkan kan, mana roda bumbu kata jannah apa ya cabai jamaah. Yang karep kan, orang yang berkehendak kan. Apa jamaah yang perlu sampean? Apa sampean yang perlu jamaah? Ya, saya yang perlu jamaah. Nah, itu dia. Nah, gitu. Di kamar Pak Jul Hasan itu sama dengan sampean itu perlu beras, makan beras. Lah terus sampean ada mau tanam padi, ya sampean takut dengan lumpur dingin segala macam. Ya enggak, terus akhirnya enggak jadi tanam padi. Ya mati sama enggak jadi dapat berasnya. Ya. Oh dingin, takut ke sawah, enggak mau kena lumpur, enggak. Kalau dingin, panas, apapun keadaannya, kalau karena sampean perlu padi ya ditanam padi itu. Enggak ada air, cari air. Sungainya di bawah, sawahnya di atas. Supaya bisa tanam dipompa. Kalau dulu namanya diebori ya kan. Ditimba. Lah kalau sampean malas nimba, saya nggak bisa tanam ya, sampean nggak dapat beras. Nah gitu kan. Iya Mbak. Nah iya. Masa dengan tojin, orang yang belarah, orang error, ini dan itu segala macam nggak sama dengan Ijtihad Amir dan segala. Ya saya ketawa aja. Masa ada orang bodoh kita mau ikut bodoh. Kita harus sadar yang bodohkan kita tuh orang bodoh gitu loh. Yang mengatakan tempat atau error, yang mengatakan itu dia yang error karena belum angkul tadi. Iya. Nah, tojin kok aja di fitnah orang ketawa-ketawa loh. Berarti siapa belum paham saya bilang itu. Saya difitnah orang. Itu man ayaru aku bijambin dalam menyambut kata ya mana. Nanti dosa saya berikan ke orang itu, pahala orang itu untuk saya. Senang loh saya. Iya. Nah, satu, yang keduanya, ya kan? Yang saya sampaikan itu dia orang mau mengerjakan, dia paham tuh sehingga mengerjakan. Selama itu udah mangkul tapi nggak paham. Begitu dengar saya terus dia paham, terus dia amalkan. Saya dapat tahu ilmu yang tanpa ubi. Sama dia mengerjakan, saya dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan itu. Ini loh, yang dikatakan ngaji itu harus paham itu ini. Nah, digambarkan Pak Jul Hasan dulu, kalau ada orang ngatain kita, memfitnah kita, dari kanan kita menghadap ke kiri. Jika fitnah orang dari kiri, kita menghadap ke kanan. Dari kiri kanan kita harus menghadap ke atas. Kembang turi tak melok ke wadang sisane sore, gak peduli ngalo-alo sana pangan golek dhewe. Lah gitu kan? Gimana tuh, Mbak? Kita fitnah orang dari kanan. Tadi kan pertama kita difitnah orang, dikata-katain orang dari sebelah kiri, dari kiri. Kita madep ke kanan, nah gitu ya. Kita difitnah dari orang kanan, difitnah kita menghadap ke kiri, nah gitu ya. Dari kanan aja, lengah aja kita difitnah orang. Terus sekarang difitnah dari kanan, dari kiri orang fitnah kita semua, terus kita menghadap ke atas. Kalau ada apa-apa mintalah tolong kepada Allah lah gitu kan. Iya.
kita gandang tadi. Kembang turi tak melok-melok. Ya. Kewadang sisane seluruh gak peduli orang alo-alo. Orang alo-alo itu orang memfitnah tadi. Membuli. Ya, gak peduli kita. Lah gitu. Sandang pangan golek dhewe. Pakaian, mau mencari pakaian, mau mencari makan, semua itu kita cari sendiri. Ngapain kita hiraukan orang-orang yang fitnah kita, ya kan? Iya, Mbak. Ini akhirnya kita senang terus. Diterima, kita dapat pahala au ilmu yang tataubi. Kita difitnah orang, dikatakan orang dia jelek-jelekan orang. Nanti di akhiratnya pahala dia untuk kita, dosa kita berikan kepada mereka. Itu kan, enak. Nah, sampai Pak Amir kemarin waktu berhadapan dengan Pak Amir ya gitu, Jin kamu digitukan orang marah. Ya enggak Pak Amir, ya seneng saya malahan. Seneng. Cuman saya Pak Amir kalau ngomong dengan saya membawa amanah ilmu mangkul ini, kalau saya kalah Pak Amir, saya berani berkelahi, Pak Amir, saya mau gasan, gelem kula ngomong. Ya, terus Cak Yusuf di samping saya ngomong gini, iya nih Cak, Pak Oci ini dari kecil kerjanya gelut hanya kelahi aja. Terus disambut dengan Pak Amir, iya tak? Waktu Cak Zohir di kantor polisi di Kertosono tahun 70 itu gara-gara Tocin ini gitu. Saling saksi menyaksikan antara saya dan Pak Amir dan Yusuf itu tahu waktu masa-masa kecil saya berkelahi tawuran antara orang luar dengan orang jamaah itu kerjaan saya. Dari Gading, Kediri, Kertosono itu langganan. Langganan saya. Dari kecil, saya disekolahkan dengan Cak Zuhir karate itu karena apa? Karena saya ya mbahnya tawuran Gading, Kediri, Kertosono itu diandalkan saya waktu itu. Entah, Mbak, maksudnya gimana sih, Mbak? Ya kalau kalau kalah berani berantemnya maksudnya gimana, Mbak? Kalau kalah dengan ilmu mangkulnya berani berantemnya gimana tuh? Ya kalau ya berani berantem kalah dengan ilmu mangkul saya dikalahkan oleh orang-orang yang nggak punya ilmu mangkul. Berantem mau saya. Gasan gelem untuk membela ilmu mangkul ini. Oh iya. Nah gitulah. Kamu nggak mangkul kok bisa menyalahkan ilmu mangkul. Nah itulah kan. Ya berantem saya seperti sekarang lah ya. Kalau saya datang ke pondok segala macam kan dari dulu kan udah tantang tahun 2016 kan. Waktu CAI 2016 di dalam pondok Kediri itu kan saya naik ke atas pentas. Waktu itu ya ada Kasmudi, ada Kholil, ada Haji Abdul Mas'ud, Fatah, ada semua di situ. Sak murid-muridnya tak tunjuk kan sekeliling. Ayo di antara jamaah ini siapa yang punya ilmu mangkul melebihi dari Haji Nur Hasan sama naik ke atas pentas seluruh. Sebagai kesyukuran kami sampean dapat hadiah. Kalau zaman Pak Nur Hasan dulu hadiahnya sepeda motor. Begitu tahun 70 naik hadiahnya mobil. Bisa menyalahkan ilmunya Haji Nur Hasan. Terus Wildi Simror langsung dia menunjuk, Jatuh Jin, kalau dari keimaman tidak ada memberi hadiah, saya yang memberi hadiah. Nah, sampai sekarang itu belum ada yang terima hadiah, belum ada. Maka di dalam rekaman saya kan ada semua Pak Amir, sudah pertanyaan orang jamaah yang nggak paham sudah tak jawab semua. Bahkan dari mereka yang JRK semua ada kalah Pak Amir, nggak ada. Kosong aja semua ilmunya nggak mangkul. Kalau ilmunya yang dua konteren itu kan
Yang 2 kontainer itu ilmunya kan kulitnya tuh. Bener 2 kontainer, tapi itu isinya berambut, sekam itu. Kalau ilmunya Pak Jonas satu becak tuh ya, intisarinya ilmu mangkul itu. Ya, sedangkan 49 hadis diperas menjadi kutubus kita diperas menjadi ilmu mangkul dan 5 bab itu. Nah, terus digambarkan oleh Pak Jonasan. Nah, apa yang kau genggam itu? Emas pakai jin. Coba lihat. Dibuka rupanya emas berongkol-berongkol itu bulat-bulat kayak jagung gitu kan. Terus datang si yang punya ilmu 2 kontainer ini. Oh, bukan itu. Itu tembaga, itu kuningan. Terus yang menggegam tadi karena dibilang orang yang punya ilmu 2 kontainer tadi dibilang itu tembaga, itu kuningan, dibuang. Begitu dibuang, di situ ada ayam. Tahu kalau itu emas dicotok, dibawa lari ke Mbok Rondo, ditukarkan jagung. Pinter ayamnya daripada kamu. Ada dia rekaman kan? Iya ada Mbak. Nah, iya. Ya itu aja dulu, nanti sambung lagi ini gantian yang tadi yang dari Pekanbaru ya, yang dari Pekanbaru yang dari ini aku juga dari Riau. Terus yang kemarin yang ada di dalam tag kemarin, kalau ada apa-apa itu tanyalah kepada 3 orang itu. Udah tak sampaikan kemarin kan? Oh iya di NB Mbak ya. Udah. Jawabannya udah tak berikan, belum? Yang mana tuh Mbak? Kalau kita bertanya kepada orang yang 3 itu, yang nomornya diberikan di tag kemarin di NB itu. Iya Mbak. Maksudnya begini, kalau ada masalah di kelompok itu, masalah hukum ini, ya, kalau di kelompok itu nggak selesai, nggak ada yang punya ilmunya, nggak ada yang punya ilmu mangkul, naik ke desa. Lah ke desa itu nggak ada yang punya ilmu mangkul, naik ke daerah. Di daerah nggak ada yang punya ilmu mangkul, naiknya ke 3 orang itu. Ketika orang itu nanti 3 orang itu ditampung pertanyaan itu, terus nanti dimusyawarahkan ditasihkan, terus kemudian dijawab oleh keimaman. Gitu. Nah kalau dari kelompok dari desa nanya langsung ke pusat, apa bisa tidur orang itu? Orang sak jagat ini. Iya. Nah, gitu. Terus kesimpulannya, apa orang sak desa, sak kelompok, sak daerah itu goblok kabeh? Iya. Apa selama ini belum pernah ngaji? Masa sak daerah masalah faraid itu belum ada yang pernah ngaji? Itu loh maksud saya ngomong goblok itu. Nah, gitu lah. Kan ada ya tim faraid di kelompok, di desa, di daerah. Itu kan? Lah kalau ada masalah faraid di kelompok, di desa, di daerah nggak selesai ditanyakan ke pusat, berarti sak daerah goblok kabeh. Balik. Ya Pak enggak? Iya Mbak. Lah dia menanyakan ke orang yang 3 itu, ya kan? Berarti dia menunjukkan kebodohannya. Berarti sak daerah gak ngerti faraid. Lah gitu kan. Lo ada di daerah, di situ ada kematian, masih ada masalah faraid, datangkan dari pusat. Nabi itu mengatakan kalau ada apa-apa itu selesaikan sebelum aku tahu. Nabi kan gitu kan. Nah, itu loh gunanya kita ngaji itu. Itu yang dikatakan Pak Jonas
Hasan berikanlah sepeda kepada orang yang berbuat yang bisa naik sepeda. Itu maksudnya. Ini naik sepeda mau diajari orang pusat semua. Wong pusatnya orang jamaah itu Quran hadis. Nah, gitu ya. Pusat yang jamaah kan nggak Quran hadis kan? Gimana? Bukan Kediri, Gading itu pusatnya Muhajir, Kediri, Kertosono dan lain-lain itu semua pusatnya kegiatannya jamaah. Ya gitulah ya. Pusatnya ya Quran hadis, wong jamaah wong Islam pusatnya Kediri. Pusatnya Quran hadis. Baitana jatum fi syair baru tu ila Allah wa Rasul. Iya kan? Gimana? Ngekuan jelas ya gitu. Ikut-ikut pusat. Gak kena ngaji kamu. Oh, super banyak tobat, tapi gak pernah sholat sampean. Ya. Sholat itu kan tobat. Gimana? Bersihkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa semua rontok, ya kan? Kita sholat itu. Robi firli. Berapa kali? Sampai sholat wajib aja berapa kali sehari semalam? Tambah sholat sunnah, ketemu dengan saudara kita, salaman, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, ya. Tobat. Iya, Mbak. Nah, gitu lah. Cuman kafarohnya kalau kita salah kepada orang, terus kita tobat kepada Allah, disaksikan kepada orang yang kita salahi. Oh, nama baik, kita memperbaiki nama baiknya. Kita merugikan, merusak barangnya, kita ganti. Lah gitu kan? Nah, gitu. Tobat ke manusia, tobat pada Allah. Tobat kepada Amir, tobat kepada Allah disaksikan oleh Amirnya. Gitu lah ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan, Mbah. Sudah mau terus ini. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengarkan, ya kok kasar apa ya, saya minta maaf, itu yang saya bisa dan mangkul jasa seperti itu. Iya, Mbah. Ya, tidak akan saya rubah, kata-kata mangkul ini tidak akan saya rubah selagi saya masih sadar. Saya masih sadar dan saya bisa menyampaikan ini tidak akan saya rubah. Nah, kenapa? Karena Pak Junama masyarakat kalau yang di selakang ini namanya turuk, kalau yang di telinga nempel ini namanya telinga, kuping, itu jangan dirubah. Yang di kuping ya kuping, turuk ya turuk, gitu ya. Jangan dikatakan apa namanya turuk dikatakan kuping, diancam mutu kopo Pak Junama jangan ngomong gitu dulu kan. Tetap ya, walaupun itu jelek dibaca, tapi itu barang hak tetap kita baca, ya kan? Jangan dirubah. Dah, jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya Mbah, Mbah. Ya, nanti tak kirimkan ke Bapak Amir. Kalau Bapak Amir sudah dengarkan, sudah dibaca dengan Pak Amir, nanti baru disebar sajakan. Oh, iya Mbah, Mbah. Nah, jazakallahu khairan. Amin. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات